Sisa buat barangkali kalian ada yang mau tanya dulu gitu. Oke, bismillah. Hari ini kita udah mau masuk ke perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan sama pembagian pecahan. Lalu ada operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran itu artinya nanti operator itu adalah tanda ya, tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian bisa jadi ada dalam satu soal begitu. Itu namanya operasi hitung campuran. Berarti sudah campur ya, sudah campur, udah banyak ininya, udah banyak operatornya, bukan hanya penjumlahan saja atau pengurangan saja gitu. Tadi bukunya di halaman berapa sih? Ini adanya di halaman perkalian. Mana perkalian? Perkalian adanya di halaman 59. Mulai dari halaman 59 itu. Oke. Ini materi terakhir. Dari halaman 59 ya. Oke. Kita baca dulu sebentar. Mau baca dulu atau mau bertanya dulu barangkali tentang penjumlahan sama pengurangan yang sebelumnya kita pelajari? Kita ke perkalian dulu ya berarti ya. Berarti ya. Atau ada yang mau tanya dulu? Kayaknya ada yang mau tanya nih. Oh, Ana, Bu. Oke, siapa? Oh, Gadiza. Ya, silakan. Bu, Gadiza mau tanya apa? Bu, kalau di ujian kuartal tuh apa? Oh, pecahan rasional tuh masih ada, Bu, Oh, di ujian yang kuartal. rasional kemarin yang Gadiza tanya Iya, ya? enggak. Oh iya, enggak ada, enggak ada, Ya. enggak ada. Enggak ada. Itu, oke, kalau pecahan rasional, mudah-mudahan nanti ada waktu ya Bu Ayu coba ulas lagi di sini. Bu Ayu udah coba buatkan apa pembahasan lewat video singkat sih itu tentang misalnya gini, kalau ngubah 2,66666 dan seterusnya ini dijadikan pecahan campuran itu gimana, pecahan biasa gimana. Terus misalnya 1,33333 dan seterusnya. Ini gimana nih kalau diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran? Nah, itu gimana? Ini Bu Ayu coba buatkan apa cara cara pengerjaannya lewat video singkat di YouTube yang bahas soal ya. Tapi nanti mudah-mudahan setelah ini punya kesempatan buat bahas lagi di sini ya. Gitu. Barangkali butuh untuk apa namanya pengetahuan aja. Tapi ini nggak ada ya nanti di ujian kuartalnya tipe seperti ini nggak ada. Nggak ada. Oke. Baik. Ada lagi sebelum ke perkalian pecahan? Oke, belum ya. Bismillah, kita coba dulu ke perkalian. Baik, perkalian pecahan. Oke, perkalian pecahan dengan pecahan. Untuk mengetahui cara menentukan hasil perkalian pada pecahan, perhatikan gambar katanya. Oke, ini ada gambar nih. Ilustrasinya seperti ini. Yang sebelah kiri, kita amatinya kan yang di blok diwarnai ya. Di blok diwarnai atau diarsir. Oke. Ini 1/2. Satu bagian dari 2 bagian semuanya. Gitu ya. Terus kalau yang sebelah kanan, nah ini 1 bagian dari 3 bagian keseluruhan. Berarti 1/3 ya. Oke. Aman cara bacanya aman, aman? Aman ya? Insya Allah. Insya Oke, Allah aman. aman. Nah, ceritanya gini ceritanya. 1/2 sama 1/3 kita ibaratnya itu dia kertas ya. Dia kertas. Mau kita tumpuk, sep, ditumpuk. Oke. Ketika ditumpuk, ada bagian yang dia ini saling berpotongan. Jadi ini ditaruh di atasnya, ini taruh di bawahnya, ditumpuk. Ada bagian yang saling berpotongan. Nah, bagian yang saling berpotongan itu yang mana? Yang ini, kebayang nggak? Kebayang? Kebayang, Bu. Oke, kebayang ya. Jadi 2 kertas ini, yang kiri sama yang kanan kita tumpuk. Ukurannya sama dia, hanya cara memotongnya berbeda. Ukuran kertasnya sama, tapi cara memotongnya berbeda. Kalau yang sebelah kiri hanya dipotong 2 bagian,
dan posisi memotongnya horizontal. Kalau yang sebelah kanan dipotongnya jadi 3 bagian dan dipotongnya itu vertikal. Oke. Terus ditumpuk deh, sep, ditumpuk. Habis ditumpuk, ternyata ada bagian yang saling bertumpuk ya. Nah, ada irisannya gitu. Nah, irisannya itulah yang jadi perkalian. 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Nah, ini ilustrasi. Nah, yang akan kita pelajari gimana caranya kok bisa dapat perkalian 1/2 kali 1/3 itu jadi 1/6. Baik, ini sebetulnya di tingkat dasar, sekolah dasar sudah dipelajari, tapi kita murojaah lagi, nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya kita murojaah lagi. Baik. Untuk mengalihkan dua pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang. Pembilang itu atas atau bawah? Atas. Oke, atas ya. Oke, Atas. iya. Kalau penyebut yang bawah. Penyebut yang bawah, hati-hati. Jadi pembilangnya sama pembilang, penyebut dengan penyebut. Misalnya ada pecahan begini. Ada pecahan P per Q dikali A per B. Nah, ini pemisalannya pakai huruf, bukan rumus ya. Bukan rumus, hati-hati. Ini hanya pemisalan saja. Berarti yang atas dikali yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah, gitu. Sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa. Oke. Insya Allah bisa. Baik. Alhamdulillah. Dengan syarat Q, ini juga salah tulis sepertinya. Dengan syarat Q dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau kita kalikan, bilangan yang di bawah yang sebagai penyebut itu tidak boleh 0. Penyebutnya nggak boleh 0. Kenapa Bu Ayu? Bilangan dibagi 0 hasilnya tidak dapat didefinisikan. Nggak bisa. Ya, tak terdefinisi. Itu istilahnya kalau dalam matematika. Penyebut tidak boleh, dulu tulisannya kebaca nggak nih? Tidak boleh 0. Itu ceritanya. Ini ceritanya begini ya. Kadang matematika itu banyak simbol-simbol, jadi kita harus pahami dulu ceritanya. Apa? Ini nggak perlu dihafalin. Yang penting kita paham, oh pembilang harus dikalikan pembilang, penyebut harus dikalikan dengan penyebut. Gitu. Contohnya gini, kita ke contoh aja. Biasanya kalau dikasih rumus ada huruf-hurufnya itu lebih sulit difahami. Nah, lebih mudah di contoh ya. Kita bahas contoh. Misalnya begini. Ada perkalian. Ini di buku kalian nih. Bayu ambil dari buku aja. 4/5 dikali 3/7. 4/5 dikali 3/7. Berarti ini pecahan biasa dikalikan pecahan biasa ya. Pecahan biasa dikalikan pecahan biasa. Artinya, kita bisa mengerjakan langsung dengan mudah insya Allah. Pembilangnya dengan pembilang, penyebut dengan penyebut dikalikan. Berarti atas dengan atas, bawah dengan bawah gitu ya. Bisa diikuti sampai sini? Oke, coba ya sekarang. Baik, bismillah. Kita coba jawabnya mungkin ini bagi 2 aja lah. Bagi 2 ya, bagi 2. Kita jawab yang A di sini ya. Jawab A yang di sini, B-nya di sini nanti. Yang A, 4/5 dikali 3/7. Tulis sama dengannya di bawah. 4 dikali 3, gitu ya. 4-nya dikali 3. 4 dikali 3 per bawahnya 5 dikali 7. Penyebutnya 5 dikali 7. 4 kali 3 berapa? 12. 12. Oke. 5 kali 7? 35. Oke, sip. 35. Oke. Sekarang kita perhatikan lagi, apakah pecahan 12/35 ini sudah paling sederhana? Cirinya, dia sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, kalau kita perhatikan 12 dan 35 itu nggak punya sekutu. Nggak punya pembagi yang sama. Berarti udah selesai. Ini jawaban akhir. Kalau Bu Ayu biasanya jawaban akhir suka kasih kayak gini ya. Artinya udah selesai. Itu jawaban akhir. Oke. Sampai sini bisa diikuti. Nah, alhamdulillah. Sekarang yang B.
Nah, ini pecahan campuran sama pecahan biasa. Pecahan biasanya ada tanda minusnya. Ini sepertinya lupa dikurungin ya. Harusnya diberikan tanda kurung biar kita lebih mudah membacanya. Nah, caranya ya kita tulis dulu di sini aja soalnya. Dikali 3/5/8 itu campuran ya. Dikali minus 2/3. Oke, seperti halnya kita belajar perkalian bilangan bulat, yang pertama dilakukan adalah kalikan tandanya aja dulu. Insya Allah itu memudahkan. Yang ini positif, yang ini negatif. Positif kali negatif apa hasilnya? Negatif. Oke, sip. Berarti tuliskan aja dulu tanda negatifnya nih di sini. Biar nggak lupa, gitu maksudnya. Oke, ini. Sampai sini bisa diikuti? Insya Allah bisa. Oke. Insya Allah bisa. Oke, baik. Kalau Bu Ayu, oke. Atau gini aja. Pecahan campurannya kita ubah aja dulu deh. Pecahan campurannya kita ubah aja dulu jadi pecahan biasa agar lebih mudah. Oke, boleh. Pecahan campurannya ini ada dua cara ya. Nanti Bu Ayu contohkan insya Allah. Pecahan campurannya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadinya berapa tuh? 24. 20? 8 kali. 9/8. Oke, betul. Betul. Kalau lupa caranya ingat-ingat 8 kali 3, 24. Habis itu ditambah 5. Jadinya? 29. Oke. 29/8 dikali. Minusnya tetap dibawa dulu ya. Oke. Kayak gini. Nah. Kalau udah seperti itu baru perkalian tandanya tadi yang kita lakukan. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Nah, negatifnya di depan. Habis itu 29/8 dikali 2/3-nya nih. Ini kita mau hitung dulu. Bisa diikuti nggak sampai sini? Bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Sip, baik, alhamdulillah. Nah, ini baru deh kita hitung. Minusnya tetap kita bawa ya, tetap dibawa. Lalu, nah ini Bu Ayu mau jelaskan. Ada cara yang mudah. Oke, jangan dulu. Skip dulu, tar dulu. Kita hitung manual aja. 29 dikali 2 berapa? 58. Sip, terima kasih sudah membantu. Per 8 kali 3. 24. Sip, 24. Oke, sip. Kira-kira apakah bisa dia ini kita ubah jadi pecahan campuran? Bisa. Bisa ya? Kenapa? Bisa. Kenapa? Bilangan lebih gede daripada Nah, betul. Sip, Sembilannya betul. Apakah dengan mengubahnya menjadi pecahan campuran tandanya jadi berubah? enggak. Tidak. Tidak. Makanya langsung tuliskan lagi negatifnya ya. Wah, ini tempatnya sempit sekali. Oke, apa-apa. Sekarang kita hitung 58 dibagi 24. Cukupnya berapa? Gue tambahin. 58 dibagi 24. Oh, cukupnya 2, Bu. Oke, 2 kali. 2 kali 24. 48 ya? 48. Oke, dikurangin jadi berapa nih? 10. 10. Oke. Udah ya. Berarti jadi berapa? Berapa per berapa? 20/24. Oke. Wah, Masya Allah udah siap ujian ini ya. Barakallahu fiikum, Masya Allah. Sip, betul. 2, 10/24. Apakah bisa disederhanakan lagi? Bisa. Bisa, masih boleh. Kita ke halaman yang tadi. Mana tadi? Oh, ternyata ada halaman kosongnya, anak-anak, ya ampun. Oh, ternyata ada halaman kosongnya. Baik, Bu Ayu baru tahu. Oke, nggak apa-apa. Ternyata ada halaman kosongnya. Ngapain tadi kita buka ini ya? Ya udah nggak apa-apa. Baik. Sempit-sempitan nulis di sini ternyata ada halaman kosongnya. Baiklah, nggak apa-apa. Tadi jawabannya berarti minus 2, 10/24. Tulis di sini. Wah, sempit sekali ya. Oke, nggak apa-apa. 2, 10/24. Ini boleh kalian sederhanakan lagi. Kenapa bisa disederhanakan? karena dia kelipatan dua. Iya, benar. Betul. Betul sekali. Ini 10/24 masih boleh kalian sederhanakan. Tapi ingat minus 2-nya enggak ya? Minus 2-nya enggak ya? Minus 2-nya tetap.
Mm-mm. Nah ini 10/24-nya boleh kalian sederhanakan. Jadi berapa tuh? 5/12. 5/11. Betul. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah. Gitu. Itu jawaban akhirnya. Kebaca nggak nih? Atau masih bingung? Kebaca. Kebaca. Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Insya Allah tidak. Kita punya cara lain. Cara lainnya gimana? Cara lainnya gini. Kita sebentar. Kita ke halaman baru aja. Tadi kan minus 2, 5/12 ya. Bu Ayu bikin di sini aja deh. Ternyata ada space kosong ya. Cara lain. Bagian B. Bagian B. Cara lainnya gimana? Tadi itu 3/berapa soalnya lupa. 35/8 dikali. Oke, 35/8 dikali minus ya. Minus 2/3 gini ya tadi soalnya ya. Nah, ini. Oke, gitu aja. Biar space kosongnya cukup. Nah, ini. Ini gimana caranya? Caranya boleh seperti ini. Perkalian tandanya duluan kita kerjakan. Positif dikali negatif ya. Positif dikali negatif. Oh, hasilnya negatif, Bu. Berarti hasilnya negatif. Oke, hasilnya negatif. Lalu boleh berikan kurung siku seperti ini. Tujuannya buat apa? Buat ngerjain, buat memisahkan aja kita. Kadang kan kita kalau ngelihat kurung yang kayak gini kebanyakan, jadinya pusing sendiri ya. Nah, biasanya kalau Bu Ayu suka buatnya itu kurung siku jadinya. Kurung siku seperti ini nih. Nah, kurung siku seperti ini. Jadinya kurung siku seperti ini. Sip. Nah, terus gimana Bu? Terus angka 3-nya yang sebagai bilangan pokok, kita kalau kayak gini Bu Ayu, kalian paham nggak nih? Kalau Bu Ayu nulisnya gini. Nah, 3-nya ini kita tulis barengan sama tanda minus. Kira-kira ini nggak? Paham nggak? Insya Allah paham. Sebentar. Betul sih. Oke sih, betul. Cara lain nggak ya yang lebih mudah? Dulu ya. 3, 5/8 ubah ke pecahan biasa, 8 kali 3, 24, 29. Oh, gini. Jadi, kalau perkalian, oke, Boy mau bilang dulu bahwa perkalian itu nanti kalian bisa ada sistem coret-coret. Coret-coret apaan, Bu? Ntar dulu, ntar. Gini. Ini perkalian tandanya kita inikan dulu ya. 3, 5/8 itu tadi 29/8 ya. Betul ya? Kalian udah hitung ya? Oke. Tanda minusnya kita simpan di luar, terus biar membedakan kita bikin aja tanda kurung siku. Terus habis itu dikali 2/3 seperti ini. Habis itu apa, Bu? Habis itu kita kalau perkalian enaknya kita bisa langsung coret-coret kalau ada angka yang bisa saling membagi. Maksudnya gimana? Contohnya gini. 2 sama 8. Kalau tadi kan kalian cara yang pertama itu 29-nya dikali 2 dulu ya. Terus habis itu 8-nya dikali 3 ya. Gitu. Nah, kalau sekarang boleh sambil dicoret kalau ada angka yang bisa saling membagi. Saling membagi itu maksudnya dia punya sekutu. Misalnya 8 sama 2. 2-nya bisa dicoret karena dibagi 2, hasilnya 1.
8-nya juga bisa dibagi 2 kan ya? Sisanya 4. Oke. Sekarang tanda minusnya tetap kita tulis. 29 ini dikali 1 ini berapa? 29. 29. 4 ini dikali 15. 12. Kalau kita hitung ya sama seperti tadi ya. Minus cukupnya 2 aja, Bu. Sisanya 5. Sama. Jadi kalau perkalian enaknya bisa sambil coret-coret. Ada contoh lagi nggak ya? Terus kita lihat lagi apakah ada contoh lagi. Oh, nggak ada. Kita ambil contoh aja. Misal di buku ya. Kita coba ambil contoh di buku ya. Page after. Kita ambil di buku. Taruh. Contoh aja di buku lagi. Mana perkalian. Nah, ini misal di buku ya, ada di buku begini. Minus 2/3 dikali 3/8 lah gitu misalnya. Yang pertama kita lakukan, lihat tandanya dulu aja. Kalikan tandanya. Yang satu negatif, yang satu positif. Hasilnya akan gimana? Negatif. Negatif ya. Negatif. Oke, tulis dulu negatifnya. Gitu aja dulu. Biar nggak lupa. Habis itu, baru lihat angkanya. Kalau Bu Ayu biasanya bikin kurung siku. Buat memisahkan si angkanya. Oke. Jadi di luar tandanya gitu. Kecuali kalau tandanya positif, berarti kan nggak usah ya, nggak usah ditulis kalau tandanya positif. Lalu habis itu kita lihat nih angkanya, apakah dia bisa saling dicoret atau enggak? Bisa. Bisa, ternyata ada yang bisa saling coret. Karena 3 bisa dibagi 3, hasilnya 1. Oh iya, aturan mencoretnya itu harus antara pembilang sama penyebut. Boleh dalam pecahan yang sama atau bersilangan, berlawanan. Misalnya, ini di bawahnya 3, di atas terus di atas ini juga 3. Sama-sama bisa dibagi 3 ya. Hasilnya sama-sama 1, berarti bisa dicoret. Terus, kalau yang ini 8, ini 2. 2-nya dibagi 2, hasilnya 1. 8-nya dibagi 2, hasilnya? 4. Oke. Terus gimana, Bu? Sisanya berapa? Oh, sisanya yang atas ini 1 kali 1, gitu kan? Yang bawahnya 1 kali 4. Kalian hitung aja berapa tuh? Negatif 1/4. Minus Iya, negatif 1/4 gitu. Kalau enggak dicoret-coret kan jadinya begini ya. Minus 2/3 dikali 3/8. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti minusnya tetap kita tulis 2 kali 3 gitu kan? 2 kali 3, terus 3 kali 8. Jadinya minus berapa? Minus 6/24. Oke, baru bisa kita sederhanakan gitu kan ya? Kalau kita nggak bagi dari awal. Nah, tapi kembali lagi sesuai nyaman atau enggaknya. Kalau kalian nyamannya, Bu, aku nyamannya dihitung aja duluan gitu. Baru nanti belakangan disederhanakannya. Boleh. Tapi kalau anak-anak lebih suka tadi seperti tadi karena dia punya sekutu bisa langsung coret-coret, nggak apa-apa, bisa. Boleh. Gitu. Ini minus 6/24 sama-sama bisa dibagi 6, Bu. Sama-sama bisa disederhanakan. Berarti jadinya minus 1/4 juga sama. Boleh pilih ya? Boleh pilih. Ya, sampai sini paham? Insyaallah paham. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Oke, baik. Nah, sekarang perkalian pecahan ini punya sifat-sifat. Sifat-sifatnya mengikuti sifat bilangan bulat yang sebelumnya kita pelajari. Kalau dia pecahan dikalikan sama pecahan lagi, maka hasilnya juga pecahan. Oke, wah, sepertinya ada suara ntar ya. Oke, jadi
kalau pecahan dikalikan pecahan, ya hasilnya juga pecahan. Terkadang dia jadi bilangan bulat yang utuh ya, yang utuh. Tapi bisa juga disederhanakan lagi. Jadi sifat tertutup ini tuh maksudnya kalau kita kalikan pecahan dengan pecahan, ya hasilnya akan pecahan lagi. Walaupun terkadang kita dapatkan bilangan bulat, karena bilangan bulat juga bisa kita ubah jadi pecahan dan sebaliknya. Gitu ya. Lalu kalau komutatif, posisinya bisa ditukar. 1/2 dikali 1/3 akan sama saja dengan 1/3 dikali 1/2, sama saja. Gitu ya, itu komutatif. Oke. Kalau asosiatif, sama posisinya bisa kita tukar-tukar, mau dikalikan yang depan dulu, baru dikali belakang, atau belakang duluan yang dikalikan sama saja. Misalnya, 1/2 dikali 1/3 dikali 1/4. Tulis lagi ya, 1/2 dikali 1/3 dikali 1/4. Kalau kalian mau hitung duluan yang depan, baru dikalikan dengan 1/4, akan sama saja dengan menghitung yang belakang dulu, baru dikalikan yang depan, sama saja. Karena sifatnya asosiatif pada perkalian ya. Gitu. Ini buat perkalian loh ya, perkalian. Sebentar. Kita bahas masih perkalian. Lalu distributif juga seperti pada penjumlahan. Jadi yang di luar ini kita kalikan dengan yang di dalam 1/1. Gitu. A-nya dikali B, habis itu tanda tambahnya jangan lupa di sini dituliskan kembali. Lalu A-nya dikalikan C lagi. Ini namanya distributif. Distributif kita pelajari dari kelas dasar ya. Anak-anak masih ingat nggak sifat-sifat ini? Insya Allah masih. Masih, insya Allah? Atau ada yang agak lupa-lupa? Insya Allah masih. Oke, kita coba lagi cek dulu. Kita coba cek lagi, ada lagi nggak? Contoh soal lainnya. Oke, Wahyu mau jelaskan dulu tentang inverse nih. Oke, jadi gini. Kalau di bilangan bulat, kita bahas bahwa inverse itu adalah kebalikan ya. Kebalikan. Misalnya begini, kalau -5, inverse-nya berapa? 5. 5. Oke. Kalau 5, -5. betul. Itu inverse di bilangan bulat ya. Oke. Tapi kalau dalam pecahan, hati-hati, ada inverse, ada lawan. Oke, bedanya apa, Bu? Kita bahas dulu. Hasil kali suatu bilangan dengan inverse-nya, hasil kali ya, hasil kali, akan menghasilkan 1. Oke. Kalau lawan, berarti lawan dari tandanya. Contohnya gini. Ada pecahan -1/2. Lawannya siapa? Lawannya adalah 1/2 tapi positif ya. Sebaliknya, kalau -1/2, jangan. Kalau 1/2, 1/8 aja, lawannya berapa? Lawannya -1/8. Ini dalam pecahan ya. Tapi kalau inverse-nya gimana, Bu? Kalau -1/2 harus dikali berapa sih biar hasilnya jadi 1? Nah, itu inverse namanya. Kalau dalam pecahan ya. Dikali berapa? Negatif 2/1. Betul sekali, negatif 2/1. Ini Bu Ayu kurungin aja. Biar hasilnya tuh 1. Nah, itulah inverse. -1/2 inverse-nya berarti -2/1. -2/1 itu -2, sama aja. Nah, ini inverse dalam perkalian, pecahan. Dalam pecahan ya. Kalau ini kan bilangan bulat, kita kenalnya seperti ini ya, inverse ya. Kalau ditambah jadi 0. Nah, kalau pecahan, ingat, kalau dikalikan dia hasilnya 1. Bu Ayu tambah lagi halaman. Misal berapa ya? -1/8. Harus dikali berapa nih biar jadi 1 hasilnya?
Negatif Minus 8/1. Betul sekali, minus 8/1. Kenapa, Bu? Kenapa? Coba sekarang gini, Afwan. Negatif kali negatif hasilnya gimana? Positif. Positif kan? Positif. Oke. Ini tandanya kita kecil aja. Negatif, ini juga negatif. Nah, negatif kali negatif positif. Habis itu kalikan atasnya. 1 kali 8. 8. Iya, 8 kan? 8. Oke, kalau mau tahu prosesnya begini, 8. Per bawahnya 8 kali 1. 8. 8. Nah, sip. Kalau tanda positif kan boleh kita hilangkan, nggak ditulis. Ya kan? Nah, 8 dibagi 8 berapa? 1. 1. Iya. Ngerti nggak? banget. Kalau kalau 4, kalau 4 nih inversenya dalam pecahan dia berapa? 4. Harus jadinya 1. Coba kalau 4 dikali 4 apakah 1? Minus 4. Minus 4. Kalau minus 4 apakah hasilnya 1? Bukan. Berapa ayo? Minus 1/4 kayak gini. Nah, karena 4-nya itu bisa kita tuliskan aja 4/1. Oh, Afwan kok minus? Nah, gini. 1/4 ya. Biar jadi 1 hasilnya. Kalau nggak percaya kita buktikan. 4 dikali 1 berapa? 4. 4 kan? Tulis di sini aja 4. Per 1 kali 4. 4. 4 juga, oke. 4/4 berapa? 1. 1. Nah, itu inverse-nya. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti? Ngerti? Di Kalau 7, inverse-nya berapa? 1/7. 1/7. Hasilnya 1. Kalau 1/8, inverse-nya berapa? 8. 8. Hasilnya 1. Gitu. Bu, gimana kalau pecahannya gini? 2/8. Waduh, gimana nih? Jangan bingung, 8/2 kita balik aja. Hasilnya 1. Nggak percaya, kita buktikan. 2 kali 8 berapa? 16. 8 kali 2, 16. hasilnya 1 kan? Ya. Kalau 3/7, inverse-nya berapa? 7/3. 7/3. Gitu aja. Mudah ya? Insya Allah mudah ya? Insyaallah. Sip, itu inverse. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian. Nah, kalau pembagian gimana, Bu? Dia itu merupakan kebalikan dari perkalian. Jadi ceritanya begini, kita mau membagi pecahan campuran ini dengan pecahan biasa. 3, 2/5, ini dari buku kalian juga ya, Bu Ayu ambilnya. Dibagi 6 per 35. Oke. Berarti ini masih punya space kosong nggak? Oh, ada ternyata. Ya udah kita jawab di sini aja berarti. 3, 2/5 dibagi berapa tadi? 6/35 kalau nggak salah. Gini kan. Caranya kita ubah dulu aja seperti tadi. Ini kan sama-sama positif, berarti nggak ngaruh tandanya ya. Kecuali kalau ada tanda negatif, kita harus hati-hati gitu kan. Ini sama-sama positif, berarti nggak ngaruh tandanya. Nah, ubah dulu pecahan campurannya jadi pecahan biasa. Gimana caranya? 3 kali 5 ditambah 2. Berapa? 12/5. Yakin? Coba hati-hati. 17/5. 17/5, betul. 17/5, sip. Udah tuh, udah kita ubah ya. Pecahan campuran ini sudah jadi pecahan biasa, aman. Sekarang pembagiannya ini kita akan ubah jadi perkalian. Nah, kita kalikan dengan inversenya. Inversenya berapa? Inversenya itu 35/6. Gitu caranya. Tadi kan kita udah belajar inverse. Oke. Nah, kita kalikan dengan inversenya. Aturannya begitu ya. Sampai sini bisa diikuti?
Belum paham, Bu. Oke, ulang. Ulang. Kalau dari pecahan campurannya jadi pecahan biasa, aman? Aman. Aman. Oke, ini aman ya, aman. Bu Ayu kasih panah warna biru. Setelah itu aturannya mengerjakan pembagian pecahan itu dia merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Nah, jadi caranya gini, cara biar ingatnya. Oh, berarti pembagian ini aku harus ubah jadi perkalian. Habis itu, yang awalnya dibagi segini, kita kalikan dengan inverse-nya. Inverse itu tadi kan gimana kalau cari inverse? Nah, dibalik ya. Tinggal dibalik. Berarti yang awalnya dibagi 6/35, sekarang jadi dikali inverse-nya. Kebalikannya tadi 35/6. Yang inverse-nya di yang atas, yang ini. Mana tadi inverse? Nah, ini. Itu. Sampai ikuti. Kenapa Bu Ayu aturannya seperti itu? Nah, untuk saat ini Bu Ayu belum mau jelaskan dulu karena sebetulnya ada nih prosesnya. Kenapa kok bisa jadi seperti ini gitu. Tapi nanti belum sekarang. Sekarang anak-anak memahaminya seperti ini saja. Oh, berarti kalau pembagian itu aku kalikan, habis itu dikalikannya dengan apa? Dengan inverse-nya. Ini inverse-nya. Inverse-nya si ini tuh adalah ini. Bisa diikuti sampai sini? Insyaallah. Oke. Nah, sekarang kalian boleh pilih. Aku mau kalikan 17 kali 35 per 5 kali 6 seperti ini. Atau nanti mau langsung aku coret aja angka yang bisa saling membagi. Nah, kalau Bu Ayu mencontohkannya yang bisa saling membagi, kita coret aja sekarang ya. Daripada kita hitung bersusun 17 kali 35 seperti ini. Lama ya? Waktunya cukup lama nih. Kita cari sama-sama angkanya itu sama-sama bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Dan posisinya yang satu di bawah, yang satu di atas. Yang di atas sebagai pembilang, yang di bawah sebagai penyebut. Ada nggak kira-kira? Yang bisa sama-sama? Ada. Iya, 35 sama 35 sama 5 ya. Oke. 5-nya dibagi 5, 1. 35-nya dibagi 5, 7. Nah, sekarang lebih ringan. Berarti kalian cukup mengalikan 17 kali 7 per 1 kali 6 gitu kan? Iya nggak? Iya. Aman? Kotret nih, kalian kotret 17 kali 7. Atau 9 ya. Oke. Ini dikotret nih, ini kotret gitu. Terus 7 dikali 1. 7 tambah 4. Tambah 4. 11. Oke, 11. Berarti jawabannya 119 per 6. Iya. Bu, boleh disederhanakan lagi, boleh diubah ke pecahan campuran, boleh. Itu tergantung kalian masing-masing dan tergantung nanti di soalnya dimintanya apa gitu. Jadi kalau di soal tiba-tiba nggak ketemu jawaban, jangan putus asa dulu. Jadi mungkin aja di soal itu mintanya ubah ke pecahan campuran. Berarti kalian bagi 119 dibagi 6 berapa? Gitu kan? Berapa nih? 1 kali 6 gitu ya. Dikurangi jadi 5, 59. 59 dibagi 6. Yang cukup berapa? 9. 9 kali 6? 54. Barakallahu fiik. Nah, sisanya 5 ya. Berarti sama aja dengan berapa per berapa? 65 per 6. 19 ya. 19. Nah, biar nggak lupa gini, Bu Ayu kasih triknya gini aja. Per 6-nya tetap ditulis. Karena nggak berubah ya. Penyebutnya nggak berubah. Per 6-nya tetap ditulis. Ini adalah sisa. Sisanya tulis di atas ini. Nah, 19-nya kita tulis sebagai bilangan pokok. Itu caranya. Tadi ikuti? Insyaallah. Oke. Kita coba lagi, ada lagi nggak ya? Wah, ini udah masuk ke operasi hitung campuran. Dulu, ada contoh dulu nggak? Bentar.
Oh ya, ini udah operasi hitung campuran nih. Waduh, sudah 11.30 anak-anak. Oke, gimana kalian? Ini bakal lebih berarti ya waktunya ya. Ada yang punya urusan lain dulu setelah ini? Atau udah ngantuk? Atau udah ngantuk? Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Baik, bismillah. Nah, sekarang kalau operasi hitung campuran gini. Maksudnya campuran itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, Bu Ayu sering menjelaskannya kalau kepada adik-adik kalian itu begini. Penjumlahan sama pengurangan itu kayak anak kembar. Dia itu sama-sama kuat. Gitu ya. Penjumlahan sama pengurangan itu sama-sama kuat. Ya kayak anak kembar. Terus, kalau perkalian sama pembagian, itulah dia juga yang sama-sama kuat. Kayak anak kembar juga. Nah, tapi kalau perkalian sama pembagian, dia lebih kuat dari apa? Dari penjumlahan dan pengurangan. Berarti kalau kita gambarkan kurang lebih beginilah. Biar mudah diingat ya, nggak tahu ini bakal mudah diingat atau enggak. Yang pertama kali harus dilihat itu tanda kurung. Kalau ada operasi tanda kurung berarti dahulukan. Yang kedua, kalau ada perkalian sama pembagian. Nah, pembagian sama perkalian ini sama-sama kuat. Berarti kerjakan yang paling kiri duluan. Kerjakan, dia sama kuat ya. Kerjakan yang paling kiri. Paling kiri. Dari paling kiri maksudnya ya, dari paling kiri. Terus yang ketiga penjumlahan sama pengurangan. Nah, dia tuh sama-sama kuat juga, berarti kerjakan yang dari yang paling kiri. Gitu. Jadi kalau ada operasi campuran seperti ini, caranya lihat tandanya duluan. Yang pertama dilakukan adalah operasikan tanda yang ada tanda kurungnya, habis itu perkalian sama pembagian setara, lalu penjumlahan dan pengurangan. Ini kakak tertua, ini anak kedua, ini anak ketiga, gitulah bisa diinikannya ya. Jadi yang lebih kuat yang mana? Gitu. Gitu ya. Oke. Baik. Kita coba aja ke sini. Ada space kosong nggak? Ada. Kerjakan di bawah berarti. Misalnya ini di buku kalian juga 31/5 ditambah 43/4 dikurangi 57/10. Kita tulis di sini aja biar enggak lupa. 3/5 ditambah berapa tadi? Waduh, Pak hafal. Oh, 31/5 tambah 4 3/4 ya. 31/5 4 3/4 gitu kan? Terus dikurangin berapa tadi? Nggak hafal. Dikurangi 57/10. Nah, ini yang namanya operasi campuran tuh begini. Jadi udah ada penjumlahan, ada pengurangan lagi, mungkin ada perkalian, mungkin ada pembagian juga. Sama dengan berapa nih? Kita lihat ke tandanya dulu, langsung lihat ke tanda. Oh, tandanya di sini ditambah, ini dikurang. Operatornya penjumlahan dan pengurangan. Mereka sama-sama kuat ya. Karena sama-sama kuat berarti kerjakan dari paling kiri. Sama-sama kuat. Sama kuat nih, sama kuat. Berarti kerjakan dari paling kiri. Yang mana dulu, Bu? Yang ini. Nah, ditambah dulu. Habis itu dikurang. Gitu. Bisa diikuti sampai sini? Oke. Oke. Kita coba jumlahkan dulu. Kita ini aja. Nah, ini cara menjumlahnya tergantung kalian sukanya yang mana. Ingat kan ya, pekan lalu kita punya trik ngerjain kalau ada penjumlahan campuran seperti ini. Bilangan pokoknya kita jumlahkan, habis itu pecahan yang di belakangnya kita jumlahkan. Gitu ya, masih ingat nggak? Masih ingat? Masih ingat? Kita coba kerjakan dulu yang penjumlahan ya. Penjumlahan. 3/1/5 ditambah 4 3/4. 3 ditambah 4 dulu berapa? 7. 7. Ditambah, nah ini 1/5-nya
ditambah 3/4. Oke. Sip, gitu dulu. Kita belajarnya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Sebenarnya ada cara lain lagi nih. Tapi nanti dulu, nanti. Cara itu banyak. Ya, cara itu banyak. Yang penting tepat caranya. Sesuai aturan, gitu. Oke, baik. Kita kerjakan yang ini dulu. Nanti belakangan baru dikurang. Gimana caranya? 1/5 ditambah 3/4. Kalian boleh hitung kotret. 1/5 ditambah 3/4. Oke. Jadikan berapa nih? 20. Oke. 20. 20. Berapa? 5 dikali 4/20. 4. Berarti satunya juga dikali 4. Sama Ini kali 15/20. Oke, betul. 4/20 sama 15/20 gitu kan ya? Jadinya? 19/20. Oke. Boleh di sini Bu Ayu langsung tulis 19/20? Boleh ya? Enggak, Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. 19/20. Oke. Ini yang penjumlahan awal, yang penjumlahan. Nah, ngerti nggak? Kecepatan nggak? Enggak. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Tahu 7 ini dapat dari mana? Tahu. Dari mana? 3 Iya, 3 tambah 4. Juga. Oke. Ini baru penjumlahan. Habis itu dikurang yang tadi. Kurang 5, 7/10. Nah, nih. Caranya boleh pakai, kalian boleh pilih makanya nih. Jadi, coba pilih yang nyaman aja menurut kalian. Gitu. Kalau yang sekarang kita mau coba, pakai cara cepat, 7 dikurang 5, gitu kan? Habis itu ditambah 19/20 dikurangi 7/10. Ngerti nggak ini dari mana? Insya Allah ngerti. Caranya gini. 7-nya kan mau dikurangi 5. Nah, berarti ditulis di sini 7 kurang 5 gitu. Habis itu ditambah, kok ditambah Bu? Iya, karena kan kita pisahkan dulu ya. 7-nya dikurang 5 dulu sendiri. Habis itu kita tambahkan bilangan yang belakangnya mau kita kurangkan juga gitu. Bisa diikuti? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Oke, Bu, kalau misalnya bukan pecahan campuran gimana? Pecahan biasa dia. Oke, kalau pecahan biasa atau semuanya pecahan biasa gitu ya. Berarti caranya kita ada yang pecahan campuran, ada yang pecahan biasa. Aku bingung. Boleh ubah ke pecahan biasa aja dulu semuanya. Gitu. Nah, sekarang bisa nih kita kerjakan lagi. 7 dikurang 5 berapa? 2. 2, sip. Nah, sekarang yang ini 19/20 dikurangi 7/10. Ini bisa nih kita hitung. Mau kita ubah jadi berapa? 20. Jadi 20 ya, setuju ya, jadi 20. Berarti, oke. Jadi 20 berarti jadinya gini, Boy, pakai warna biru aja. Ini dikali 2, ini dikali 2, betul nggak? Iya. Betul. Sip. Berarti 2 ditambah, ini hasil yang dalam kurungnya, 19/20 dikurangi 7 kali 2 berapa? 14. Per 20. 20. Oke nggak sampai sini? Atau kecepatan? Insya Allah oke, Bu. Oke, Ustaz. Oke, kecepatan nggak? Ntar, kecepatan nggak? Nggak. Kita lanjut di sini aja ya. Nah, lanjut nggak cukup nih. Berarti 2 ditambah, nah ini berapa nih? 19 dikurang 14 berapa? 5/20. Oke, betul. Langsung tulis aja. Berarti 2, 5/20 gitu. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau disederhanakan lagi berarti 2-nya tetap gitu kan. 2-nya tetap. Nah, 5/20-nya yang diubah. Dibagi berapa maunya? Bisa.
5. 5/5. 1/4. Oke, jadinya berapa nih? 1/4. 4. Ya, sip. Gitu. Gimana? Bingung atau bisa diikuti? Insya Allah bisa diikuti. Insya Allah bisa diikuti, Bu. Oke. Wah, materinya betul memang banyak anak-anak. Bersabar ya. Jadi di belakang tuh ada pecahan desimal. Oke, itu pecahan campuran. Aduh, bentar kita lihat dulu. Kalau yang ini gimana, Bu? Oke, kita bahas dulu yang ini kali ya. Nah, Bu Ayu lihat dulu belakangnya itu masih ada nggak? Ya, nah ini nih. Operasi teng campurannya ada desimal. Ada desimal juga ternyata kalian belajarnya. Bersabar ya. Oke, semangat. Kita belajarnya pelan-pelan aja. Ayu tahu kalau belajar terlalu banyak itu terkadang bikin pusing. Nah ini desimal juga nih. Mau ngejelasin yang desimal. Terus ada lagi nggak ya? Wah ini kalau ini contoh cerita. Banyak sekali ya. Coba kita cek dulu deh. Oke. Perhitungan campurannya kita langsung ke yang desimal aja. Insya Allah mewakili. Oke. Kita coba ke yang desimal biar langsung mewakili ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, wah waktunya sudah sangat ini. Wah, udah langsung ke jazakumullah khairan aja. Tadi dulu bentar. Mana tadi? Iya, waktunya sangat singkat. Aduh, nah gini. Bentar. Jadi ada operasi hitung campuran yang bentuknya juga desimal. Kalau desimal gimana, Bu? Oke, desimal insya Allah ini mudah. Dia ini seperti halnya kita melakukan penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau pembagian pada bilangan biasa. Hanya yang harus diperhatikan adalah tanda komanya. Oke, Bu Ayu contohkan dulu ya. Bismillah. Kenapa yang tadi Bu Ayu skip? Mudah-mudahan yang ini bisa mewakili. Jadi waktunya lebih singkat. Karena kasihan kalian. Ini mau sampai jam berapa kita belajar? Oke. Misalnya yang A. 3,63 ditambah 24,745. Wah. Caranya, tempatkan angkanya. Kalau bilangan bulat kan yang disejajarkan itu di bagian belakangnya ya. Kalau ini enggak, tanda komanya yang harus sejajar. Jadi tanda koma ini sama ini harus sejajar. Baru bisa dioperasikan. Nah, kita tambah sekarang. 5-nya nggak ada teman ya. Nggak ada teman, kita tambahkan aja. 4 ditambah 3. 7. 7 tambah 6. 13. 3-nya di bawah, 1-nya kita simpan. Oke, terlalu mepet, kita geser. Nah, habis itu 1 tambah 3 tambah 4, berapa? 8. 2-nya ada temen nggak? Nggak ada, tulis. Kasih koma, udah. Kayak penjumlahan biasa ya. Bilangan bulat biasa. Hanya bedanya ini yang harus disejajarkan adalah komanya, tanda komanya. Oke. Yang A bisa diikuti nggak atau dicapai kalian? Dicapai ya? Oke. Dicapai ya Allah. Baik, bersabar. Aduh. Ya, ini Bu Ayu menyampaikannya itu ya karena target anak-anak. Kalau nggak target, Bu Ayu nggak akan keburu-buru. Mungkin akan di-skip dulu kalau misalnya belum selesai pekan ini. Dilanjutkan lagi. Cuma karena target ya. Itu. Jadinya ya kita pelajari gitu ya. Baik. Misalnya gini. Tadi kan pengurangan sama penjumlahan itu kayak adik kakak ya. Kayak anak kembar. Sama-sama kuat. Berarti kita kerjakan dari paling kiri dulu. Gitu. Nah, caranya disusun aja. Nah, ini gini nih. 53,1 dikurangi 31,67.
Nah, kalau nggak ada temennya gini itu sebetulnya kita boleh tambahkan 0 di belakangnya. Nih, gini nih. Bu Ayu kasih 0, ini Bu Ayu kasih 0, kayak gini. Habis itu boleh kita, seperti halnya pengurangan bilangan bulat, kita kan kalau nggak bisa kurangkan berarti harus pinjem. Nah, berarti harus pinjem ke sebelahnya kan? Gitu. Kita perhatikan dulu, oh 1 dikurang 6 nggak bisa nih, berarti harus pinjem kan ya? 1 diambil 6 nggak bisa, berarti harus pinjem ke angka 3. Angka 3-nya jadi 2 gitu kan? Angka 1-nya jadi berapa? Jadi 11, betul nggak? 11. Baru deh 0 ini boleh pinjem ke 11. 0-nya jadi 10, 11-nya jadi 10. Bisa diikuti nggak sampai sini? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Sekarang 10-nya dikurang 7. 3. 3. Habis itu 10-nya dikurang 6. 4. Kalau nanti anak-anak merasa agak kesulitan, ini videonya boleh diulang kembali ya saat ada waktu kesempatan, boleh diulang lagi. 2 dikurang 1. 1. 1. Oke. Lalu 5 dikurang 3 berapa? 2. 2. Nah, berarti ini jawabannya 21. Afwan, belum selesai. Itu baru jawaban dari pengurangannya saja. Sekarang dengan penjumlahan, berarti kalian tulis lagi 12,256 di bawahnya. Gimana Bu? Di sini aja. 256. Langsung dijumlah seperti ini. Nah, udah. Ini di belakangnya boleh kalian tambahkan 0. Kalau sebagai bantuan aja. Oh, 0 ditambah 6. Kalau desimal itu paling belakang, Wahyu pernah bilang kan ya, 9,0 itu sama saja dengan 9 gitu. Jadi boleh ditambahkan di belakangnya kalau desimal. Nah, ini tuh berlaku seperti itu. Oke, 0 tambah 6, 6. 3 tambah 5, 8 gitu kan. 4 tambah 2, 6 lagi. Komanya sejajar. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 3. Nah, ini jawaban akhirnya. Ya. Ini jawaban akhirnya. Gimana? Panas? Panas? Terikuti? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Oke, ntar dulu. Ini apa lagi di belakangnya? Oke, ini yang mana ya? Oh, ini yang tadi. Kenapa posisinya di situ? Oh, double. Baiklah, dia double. Aduh, ini kalau perkalian nih. Tuliskan dulu yang perkalian ya. Kita coba yang langsung yang B aja. Yang B lebih panjang angkanya. Kalau perkalian bedanya gimana Bu? Perkalian desimal sama perkalian bilangan biasa. Misalnya 0,325 dikali 1,24. 1,24 seperti ini. Seperti perkalian biasa. Oh, Masya Allah, udah azan ya. Gimana anak-anak? Waduh, sebentar. Kita lihat dulu. Ini masih ada pembagian lagi. Setelah ini, kalian masih ada ini lagi nggak? Kelas lagi nggak? Kelas halakostoran. Oh iya, Restoran. iya Tapi betul. jam 1 saja. Jam 1, benar. Iya, benar makanya. Oke, kita coba dulu di sini deh dikit. Jelaskan dulu kalau pembagiannya itu berarti lawan dari perkalian. Nanti kita ini dulu ya. Gini. Kalau yang ini 0,325 dikali 1,24. Jadi kalikan biasa seperti biasa 4 kali 5 20. Berarti 0-nya di bawah, 2-nya kita simpan. Simpan sini. Boleh kalian biasanya nulisnya gimana? Biasanya kalau simpannya di atas boleh berarti simpan di atas ini gitu kan. Habis itu 2 kali 4 8. 8 ditambah 2 yang ini jadi 10. 0-nya di bawah, 1-nya kita simpan lagi. Habis itu 4 dikali 3 12 ya. 12 ditambah 1 ini jadi 13. Oke, kita simpan lagi di sini.
Terus yang mana lagi, Bu? 4 dikali 0. 4 kali 0, 0. Ditambah 1, 1. 4 kali, afwan, salah. 4 kali 0, 0 ditambah 1 ya 1. Gitu ya. Habis itu kalikan yang 2 ini dengan 5. 2 kali 5, 10. Simpan di bawah sini. Satunya simpan lagi di atas sini ya. Oke. Terus 2 kali 2, 4. 4. Tambah 1, 5. Terus 2 kali 3. 6. Oke, 6. Tidak ada yang perlu ditambahkan ya. Oke. Sekarang 2 kali 0. 0, ya. Sip. Dah. Yang ini 1 dikali 5, 2, 3, 0. Ya pasti bilangan itu sendiri ya. Tulisnya di sini 5, 2, 3, 0. Oke. Dah tuh. Ini kurang lebih sama ya dengan perkalian pada bilangan biasa, bilangan bulat. Betul ya? Sesuai ya? Sama ya? Oke. Iya. Oke, sama. Kalau sudah seperti ini baru kita jumlahkan. 0, 0, terus 5 tambah 5 tambah 3. 13 ya. Oke, 13. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 2, 10. tuh. Satunya di sini, nolnya di sini, satunya di atas. 1 tambah 0 tambah 3. 4. Oke, nolnya nggak ada teman, tulis. Oke. Setelah ini baru kita lihat. Di belakang sini ada berapa angka di belakang nolnya? Oh, 3 angka. Benar nggak? Ini kan koma. Di belakang komanya ada 3 angka. 1, 2, 3. 3 angka. Terus ini di belakang komanya ada berapa angka? 1, 2, 2 angka. 2 angka. 3 angka ditambah 2 angka jadi 5 angka. Berarti di hasilnya harus ada 5 angka di belakang komanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti letak komanya ada di sini. 0,403000. Nolnya 2 kali. Nah, ini boleh kalian hilangkan 0 yang paling belakangnya ya. Nah, jadinya gini sama aja. Gitu. Udah sampai sini bisa difahami? Insya Allah bisa. Oke, gitu. Ntar dulu. Untuk yang pembagiannya nanti kita ini dulu aja ya. Kita skip dulu. Boy juga bingung nih. Waktunya kapan lagi? Ntar. Di soal itunya gimana ya? Kayaknya belum ada sih. Kayaknya belum sampai sejauh ini. Cuma kalau di buku modul memang sudah cukup jauh. Nah, ini udah ada penjumlahan juga kan. Ini ada triknya mengerjakannya. Coba deh nanti Bu Ayu coba upayakan juga untuk bikin video mungkin tambahan untuk yang sekarang nih, mudah-mudahan bisa membantu. Oke, baik, karena udah jam segini pasti kalian juga udah capek dan nanti setelahnya juga ada kelas lagi ya. Nah, ini juga nih ada soal cerita. Baik, materinya memang banyak. Ya, udah selesai. Materinya memang banyak. Oke, baiklah. Dari sini ada yang mau bertanya dulu? Atau udah capek? Bu, ini nanti boleh dikirim nggak, Bu? Boleh, nanti Bu Ayu kirimkan ya.